Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novita dengan NPM 221305301 kelas 1J. Audio ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Pada audiens kali ini, aku akan membahas mengenai pendidikan. Nah, apa sih itu pendidikan? Jadi, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena pendidikan menyiapkan manusia untuk menjalani hidupnya. Nah, itu tadi mengenai dari apa itu pendidikan. Terus mengenai kondisi pendidikan saat ini, kalau menurut aku pendidikan di Indonesia ini masih bisa dikatakan memiliki kualitas yang masih rendah. Padahal pemerintah udah ngebuatin suatu program tujuan pembangunan berkelanjutan yang diantaranya pendidikan berkualitas. Namun hingga saat ini kualitas pendidikan di Indonesia itu masih termasuk salah satu yang terendah di dunia. Padahal Indonesia ini tuh telah masuki periode bonus demografi yang faktanya terancam karena sia-sia jika kualitas pendidikan di Indonesia itu tidak diperbaiki. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia itu semakin menurun kualitasnya. Kurikulum yang sering diganti bisa jadi salah satu penyebab kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia loh. Tapi mungkin juga bisa aja disebabkan karena perubahan kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah yang belum terfokus pada tingkatan jenjang pendidikan, sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian yang mendalam di seluruh daerah di Indonesia agar kedepannya pemerataan pelayanan pendidikan dapat didesain sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Nah, Kemendikbudristek baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai proses belajar di Indonesia, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar itu sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan semoga dengan kurikulum baru ini bisa mengubah pendidikan Indonesia jauh lebih baik lagi. Di dalam pendidikan juga ada yang namanya aliran-aliran dan azas-azas pendidikan. Dan aku juga akan menjelaskan tentang aliran-aliran dan azas-azas pendidikan itu. Aliran-aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan paling tidak ada 3 macam aliran pendidikan, yakni aliran pendidikan klasik, aliran pendidikan modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Pemahaman terhadap aliran pendidikan itu penting dalam dunia pendidikan karena akan menjadi bekal bagi calon tenaga pendidik nantinya. Karena setiap aliran pendidikan itu memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan zaman. Jadi, bagi tiap calon tenaga kependidikan mesti harus mendalami dan paham tentang apa itu aliran-aliran pendidikan. Ide dan penerapan akan terus aktif sesuai dinamika manusia dan pendudukannya. Sejak dahulu, sekarang, ataupun di periode depan pengajaran itu akan selalu mengalami kemajuan bersama dengan perubahan sosial budaya dan perubahan iptek. Dan mengenai azas-azas pendidikan. Azas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan maupun pelaksanaan pendidikan. Azas pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu azas tutur handayani, azas belajar sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar. Ketiga azas itu udah dianggap sangat relevan dengan
upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dan pendidikan itu harus dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah asas pendidikan. Di Indonesia sendiri, asas pendidikanlah yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Jadi, sebagai seorang calon guru harus paham dengan azas pendidikan dan aliran-aliran pendidikan. Di dalam pendidikan juga nggak lepas dari apa itu hakikat manusia dan kaitannya tentang pendidikan. Jadi, hakikat manusia itu pada dasarnya adalah sebagai makhluk yang memiliki kesadaran susila atau etika, dalam arti ia dapat memahami norma-norma sosial dan mampu berbuat sesuai dengan norma dan kaidah yang diyakini. Terus hubungannya hakikat manusia dengan pendidikan? Nah, ada 3 ahli yang mengatakan bahwa manusia itu sebagai yang pertama, animal educable, artinya pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Yang kedua, animal educable, artinya manusia pada hakikatnya adalah manusia yang harus dididik. Yang ketiga, homo educandus, bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dan dapat dididik. Aku juga ada rencana di masa depan sebagai seorang guru. Nah, nanti saat menjadi seorang guru, aku ingin menjadi guru yang bertanggung jawab, berpikir adil, serta mampu menilai siswa berdasarkan kinerja, bukan hanya pada kualitas pribadi si siswa. Yang kedua, membangun karakter anak didik yang aktif, inovatif, dan berkualitas. Yang ketiga, mengasah anak didik untuk dapat berperilaku jujur dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, menjadi seorang guru yang berwibawa, sopan, dan santun. Yang kelima, memiliki penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan. Dan yang keenam, menjadi guru yang penyabar dan menyenangkan. Dan juga ada beberapa implikasi konsep pendidikan yang ingin aku capai sebagai seorang guru. Dan itu yang pertama juga memotivasi peserta didik. Guru harus membangun motivasi sepanjang proses belajar dan pembelajaran berlangsung agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mengulang belajar, karena siswa tuh nggak akan langsung paham dengan sekali penjelasan. Jadi perlunya pengulangan materi agar lebih memungkinkan untuk siswa mengingat. Yang ketiga, keaktifan siswa. Sebagai guru perlu menciptakan suasana yang menimbulkan aktivitas siswa. Siswa nggak sekedar menerima dan menelaah konsep-konsep yang disampaikan guru, tapi siswa juga harus aktif dalam proses belajar. Keempat, materi pembelajaran yang merangsang dan menantang. Sebagai guru harus mampu membuat suasana pembelajaran itu asik agar siswa tidak merasa bosan dan mengantuk saat aktivitas belajar mengajar. Nah, sepertinya hanya itu yang dapat aku sampaikan di podcast Audience kali ini. Maaf ya jika ada kesalahan kata atau berpendapat, dan yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, bye-bye. Ketemu lagi di lain waktu.